Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dan seluruh pendengar RPKM atau sahabat RPKM yang terus setia mengikuti renungan dan pengajaran program RPKM. Demikian juga seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Tata Usaha Indonesia. Puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama akan belajar ya memahami suatu topik yang luar biasa yang biasanya ini kalau di perguruan tinggi teologi ini adalah masuk dengan mata kuliah eskatologi. Ya, eskatologi. Saya bukan ahli dalam hal eskatologi, tapi ada hal yang perlu saya sampaikan. Itu topik yang menarik, yaitu kerajaan 1000 tahun atau pemerintahan 1000 tahun oleh Kristus. Tentu berbagai pandangan ya, atau tafsiran tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi ya semenjak Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Ya, itu sudah sedang terjadi. Ya. Lalu kerajaan itu tidak terjadi di akan datang, tidak, tapi sudah ada sekarang ini. Yang kita sudah ada dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, karena Yesus sudah memerintah, ya mulai dari dia berinkarnasi sampai ada di dunia ini dan sudah naik ke surga, nah sifat kerajaan itu masih ada. Jadi Yesus sebagai raja itu sudah dimulai ketika Yesus ada di bumi ini. Nah, itu pandangan. Lalu pandangan yang lain juga ada mengatakan bahwa kerajaan itu ya sifatnya hanya rohani saja, dan itu sudah ada bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus, yaitu sifat damai, sukacita, lalu hidup benar, adil, dan yang lain sebagainya. Jadi bukan dalam bentuk suatu wilayah kerajaan, gitu. Itu hanya suatu rohani saja. Jadi tidak ada satu bentuk anti kerajaan atau wilayah kerajaan. Ya. Nah, ini pendapat yang lain juga mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu benar-benar nanti ada dan belum terjadi. Nah, tadi di mana Yesus akan memerintah selama 1000 tahun. Ya, nah, oke. Nah ini kita mau mengikuti pandangan yang mana? Nah, semuanya menggunakan Alkitab, tapi kita tetap harus punya prinsip ya dia tidak boleh ke kiri dan ke kanan, tapi kita harus punya satu pandangan yang di mana kita harus meyakini ya pandang itu. Baik, silakan masing-masing. Tapi hari ini kita belajar ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, di kesempatan ini barangkali saya mendahului ini, saya mengambil ya bahannya ini dari buku eskatologi yang ditulis oleh A.L. ya Wilmington. Ya, Wilmington itu eskatologi studi Alkitabiah yang dibutuhkan tentang akhir zaman. Ya. Oke, ini Allah di halaman 284. Ya, kalau saudara berusaha memiliki buku ini silakan dibaca ya. Baik, sekitar 250 tahun yang lalu ada namanya Isaac Watt yang menulis sebuah nyanyian pujian berdasarkan kebenaran yang ada di Mazmur 98. Nama nyanyian pujian itu yang sangat terkenal ya di dunia ini adalah Joy to the World ya. Joy to the World. Ya. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah karena kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, kira-kira seperti logonya. Jadi ini sering dinyanyikan pada saat hari Natal ya di seluruh dunia oleh jutaan orang Kristen.
Dan juga yang bukan orang Kristen senang juga menyanyikan ini. Ya, di dunia bisnis lagu ini sekalipun dalam bentuk instrumen sering kita dengarkan. Ya. Nah, namun penelitian yang cermat atas kata-kata dalam nyanyian ini menunjukkan bahwa Situat di sini tidak memikirkan kedatangan Kristus ya, di Bethlehem, tetapi justru kedatangan Tuhan kita pada kerajaan 1000 tahun. Ya, perhatikan syair ya, kata-kata yang dikatakan. Kesukaan bagi dunia Tuhan sudah datang, ya beri hatimu kepadanya, nyanyi sekalian alam, habis musnah kuasa maut, sengatnya tercabut, perintahnya aku turut, luput dari maut. Kristus berkuasa di dunia dengan kasih mesra, kebenaran, bijaksana, ajaiblah kasihnya. Nah, itu syair. Ya. Nah, lalu kita perhatikan juga apa yang dikatakan oleh Dr. Dwight Pentakos. Beliau menulis seperti ini. Sebesar dari kitab nabi-nabi, yaitu dikatakan atau sebagian besar, yang maksudnya sebagian besar dari kitab nabi-nabi dalam Alkitab itu dikhususkan untuk soal kerajaan 1000 tahun, yaitu dengan ciri-ciri dan keadaannya. Jadi masa 1000 tahun ini yang dialaminya maksud Allah sepenuhnya dijadikan kenyataan di bumi. Jadi kerajaan 1000 tahun itu apa yang menjadi maksud Allah sepenuhnya akan menjadi kenyataan di bumi. Nah, ini perlu kita memperhatikannya. Nah, akan diadakan usaha menyimpulkan ciri serta fakta-fakta yang hakiki tentang kerajaan teokratis ya dari ayat Alkitab itu sendiri. Jadi meskipun banyak yang sudah ditulis mengenai persoalan kerajaan 1000 tahun, hal ini yang dapat merupakan pedoman yang benar bagi kita, ya keadaan serta ciri khas dari masa itu hanyalah apa yang ditujukan secara jelas di dalam firman Allah. Oke, jadi sebagai fakta atau data yang akurat tentang kerajaan 1000 tahun itu ada di dalam Alkitab. Jadi di firman Allah. Jadi harus memahaminya tentunya secara induktif, ya, yaitu memperhatikan secara biblikal. Ya. Oke, jadi bukan fakta pengalaman di luar, tapi fakta dan data yang ada di dalam Alkitab. Oke, baik, sampai situ Tuhan. Mari kita perhatikan fakta tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, ada nggak sih kerajaan 1000 tahun itu? Apakah sudah ada sekarang atau nanti? Ya, yang akan datang. Ya, itu, ya. Tapi kalau kita perhatikan di Wahyu 20 ayat 4 berkata demikian. Wahyu 20 ayat 4, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Sekali lagi. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini tertulis dalam Wahyu 24. Nah, kita perhatikan di sini dalam 7 ayat pertama di kitab Wahyu 20, Yohanes menyebut masa 1000 tahun tidak kurang dari 6 kali. Meskipun demikian, sebagian orang telah menyatakan bahwa karena angka ini hanya terdapat dalam satu bagian perjanjian baru, maka orang tidak dapat memastikan bahwa masa 1000 tahun itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Nah, untuk menentukan maksud mereka, itu mengacu kepada 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sahabat RPKM, adalah menarik dan mungkin juga bisa membuka pikiran kita jika kita melihat bahwa kelompok yang sama berusaha memperpendek masa 1000 tahun kitab Wahyu menjadi satu hari. Atau dengan demikian sama sekali menghilangkan masa 1000 tahun. Juga berusaha memperluas waktu 6 hari penciptaan dalam kitab Kejadian menjadi 1000 tahun. Nah, orang tergoda untuk bertanya, mengapa Allah tidak mengatakan yang sebenarnya saja?
Nah, karena itu mari kita perhatikan menurut Dr. Reni Pace, ya, menurut Reni Pace menuliskan kata-kata yang bermanfaat ya untuk kita perhatikan itu dia berkata begini. Marilah kita memperhatikan fakta ini sekali lagi. Ajaran perjanjian lama tentang masa 1000 tahun itu demikian lengkap sehingga orang-orang Yahudi dalam Talmud berhasil pengembangannya sendiri, ya, tanpa memiliki karunia yang disediakan kemudian oleh perjanjian baru. Misalnya, mereka sungguh-sungguh telah menegaskan sebelum ada kitab Wahyu bahwa kerajaan Mesias akan berlangsung 1000 tahun. Oleh karena itu, tidak boleh mengatakan atau sebagaimana sudah dilakukan oleh beberapa orang bahwa tanpa bagian terkenal dalam Wahyu 20 ayat 20 ayat 1 sampai itu ajaran tentang kerajaan 1000 tahun itu tidak ada dan tidak akan ada. Tentu tidak. Karena itu sudah ada sebelum Wahyu 20, ya bukan hanya Wahyu 20 ya yang menunjukkan fakta kerajaan 1000 tahun itu, tapi jauh sebelumnya di perjanjian lama ya itu sudah dinyatakan. Nah, mari kita perhatikan sepanjang sejarah gereja Kristen, manusia telah mempunyai 3 pandangan utama tentang kerajaan 1000 tahun. Beberapa pandangan, ya, ada pandangan dari ya pasca milenialisme. Ya, pasca milenialisme ini adalah teori yang mengatakan bahwa melalui pemberitaan Injil, dunia akhirnya akan memeluk agama Kristen dan menjadi suatu masyarakat orang-orang kudus secara universal. Ya, pada saat ini Kristus akan diundang untuk apa? Memegang komando dan memerintah planet damai ya milik manusia. Karena itu meskipun para penganut paham pasca milenialisme percaya pada pemerintahan 1000 tahun sesuai yang tertulis dalam kitab suci, nah tentu pendapat mereka keliru karena Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa situasi dunia akan menjadi semakin buruk ya sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak semakin baik. Seperti yang dikatakan oleh 1 Timotius 4 ayat 1. Dikatakan oleh Paulus ya dan juga di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Nah, jadi tentu pendapat yang dipopulerkan oleh seorang pendeta penganut Unitarianisme yaitu bernama Daniel ya Daniel Whitney ya di tahun 1638-1726. Nah, dan pendapat ini terus berkembang sampai permulaan abad ke-20. Lalu timbullah Perang Dunia Pertama dan manusia mulai berpikir-pikir. Akhirnya teori ya pasca milenialisme ini dengan diam-diam mati di tengah-tengah kamar gas Hitler pada Perang Dunia Kedua. Sekarang ini hampir tidak mungkin menemukan seorang penganut pasca milenialisme ini. Okay? Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, pandangan yang kedua itu adalah amilenialisme. Amilenialisme, ya. Ya, jadi kita perhatikan di sini pandangan ya amilenialisme ini, pandangan ini mengajarkan bahwa tidak akan ada sama sekali pemerintahan 1000 tahun. Nah, dan bahwa gereja perjanjian baru memperoleh semua janji nubuat yang bersifat rohani di dalam perjanjian lama. Nah, itu dia tadi saya katakan di awal seperti itu. Ya. Nah, menurut pandangan ini, nubuatan yang indah oleh Yesaya tentang beruang dan lembu sama-sama berbaring dan singa makanan sirami seperti lembu itu yang ada terdapat dalam Yesaya 11 ayat 7 ini sama sekali tidak berarti begitu bukan untuk kerajaan 1000 tahun akan tetapi jika Yesaya pasal 11 tidak dapat diterima secara harfiah apa buktinya yang kita punyai bahwa pasal 53 yang bagus sekali itu juga tidak boleh dilihat sebagai kiasan tentunya. Jadi jangan itu hanya dilihat sebagai kiasan. Kalau ini nanti berarti yang lainnya harus kita lihat juga sebagai kiasan. Nah itulah pandangan dari Amil, ya pandangan dari Amil. Kemudian kita perhatikan pandangan dari premilenialisme, ya premilenialisme ini atau premil, ya kan? Nah, oke. Apa yang dikatakan pandangan ini? Ya, pandangan ini mengajarkan bahwa Kristus akan kembali
tepat sebelum masa 1000 tahun. Dan ia secara pribadi akan memerintah selama masa 1000 tahun yang gemilang. Ya, hanya pendapat ini yang sesuai dengan Alkitab, saudara kasih Tuhan. Dan merupakan pandangan paling tua dari ketiga pandangan yang tadi sudah dijelaskan. Ya, sejak zaman para rasul, pandangan premilenialisme, ya, pandangan premilenialisme ini dianut oleh para leluhur gereja mula-mula. Nah, nanti kita perhatikan ya, bahwa ini satu pandangan yang tua, yang tepat, dan lebih banyak diterima oleh gereja-gereja. Nah, kita lihat fakta-faktanya ya, misalnya ya, para teolog yang menganut pandangan premilenialisme ya, selama abad pertama Masehi itu ada Clemens dari Roma, ya, kemudian ada Ignatius, kemudian juga ada Polycarpus, itu yang menganut pandangan premilenialisme atau premil, bisa saya disingkat dengan begitu ya. Ya, para teolog yang menganut pandangan ini juga ada pada selama abad kedua Masehi, ya, kedua Masehi. Pada abad kedua Masehi yaitu ada Justinus Martir, ada Irenaeus, ada Tertullianus, itu. Dan para teolog yang menganut pandangan premil ini selama abad ketiga Masehi ada namanya Cyprianus, ya, dan juga ada Commodianus. Nah, kita perhatikan ini pandangan-pandangan ya, ini adalah para teolog, maksudnya yang memiliki pandangan ya tentang premilenialisme ini ya. Oke. Namun di abad keempat Gereja Katolik Roma mulai bertumbuh dan paham premilenialisme ini mulai layu karena Roma menganggap dirinya sebagai alat Allah untuk membuka kerajaan yang dijanjikan itu. Nah, tadi doktrin premilenialisme yang berharga ini hilang selama berabad-abad, kecuali lagi ada di beberapa kelompoknya. Oke. Sahabat RPKM diberkati Tuhan dan seluruh mahasiswa Sekolah Teologi Kataris Indonesia Bekasi. Mari kita perhatikan. Nah, akan tetapi dalam beberapa ratus tahun yang lalu Allah dengan penuh kemurahan menghidupkan kembali paham ya premilenialisme ini dan memulihkannya pada kedudukannya, ya, memulihkannya pada kedudukan yang tepat dengan ya menggunakan orang-orang seperti ada Alford, Sayce, Derby, dan yang lain ya. Nah, oke. Jadi dari sejarah ya atau para teolog, nah masih banyak ya yang lebih memegang ya pandangan paham atau paham premilenialisme ya. Ya, premilenialisme ini ya. Oke, baik. Nah, kita perhatikan bersama-sama. Nah, lanjutkan apa ya maksud dari kerajaan seribu tahun. Apa maksudnya? Nah, tentu ini akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Tapi yang penting fakta dalam kitab bahwa kerajaan seribu tahun itu ada di masa yang akan datang, di mana Yesus nanti akan memerintah. Ini akan kita lihat apa tujuannya. Itu maksudnya untuk membangun, mempersiapkan ya kerajaan seribu tahun. Ya. Jadi maksud dari kerajaan seribu tahun itu apa? Mari silakan ikuti terus supaya kita semakin memiliki paham yang baik dan benar dan paham yang lebih luas lagi tentang kerajaan seribu tahun. Puji Tuhan, sampai ketemu di sesi berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.